Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu yang berbahagia. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tasnim Metode Azka. Mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, pemirsa sekalian, kita lanjut lagi belajar kita pada hari ini. Kita sudah tuntas membahas mad far'i dari dua aspek. Ya. Pertama karena hamzah, ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah. Aspek kedua juga sudah kita bahas kemarin, sudah tuntas beserta contoh-contohnya. Ada mad alif disukun, mad lin, dan terakhir apa? Mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya. Maka sekarang kita akan masuk mad far'i aspek ketiga ya, atau penyebab yang ketiga. Ya. Mad far'i. Karena apa? Karena tasydid. Ya, karena tasydid. Dalam hal ini pemirsa sekalian, ada dua hukum ya yang membahas tentang mad far'i karena tasydid. Yang pertama ya, mad lazim kilmi mutsaqal. Mad lazim kilmi mutsaqal. Apa itu mad lazim kilmi mutsaqal? Ingat, berarti mad far'i karena tasydid. Maka kita bisa sebutkan mad lazim kilmi mutsaqal apabila ada mad tabi'i. Ada mad tabi'i ya, yang panjang dua harokat. Mad tabi'i atau mad asli bisa juga kita sebut seperti itu. Mad tabi'i bertemu dengan apa? Dengan huruf bertasydid. Maka bacanya berapa panjangnya? 6 harokat. Oke, kalau ada mad lazim semuanya panjangnya 6 harokat pemirsa ya. Kalau ada mad lazim panjangnya 6 harokat pemirsa. Baik, contoh paling gampang, sering kita baca betul, sehari minimal 17 kali. Apa? Surat Al-Fatihah ayat ke-6 ya, atau ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Nah. Waladdallin. Nah, di Al-Fatihah ayat ke-7 tadi, waladdallin, maka yang perlu diperhatikan adalah pertama, mad tabi'inya. Kita lihat mana mad tabi'i yang langsung berhadapan dengan tasydid. Waladdo ya, do, maka ini mad tabi'i. Ustaz, tasydid yang pertama apa yang kedua? Bukan yang pertama. Yang pertama ini dia nggak ada kaitannya dengan mad lazim kilmi mutsaqal, nggak ada kaitannya. Karena mad lazim kilmi mutsaqal, mad tabi'i bertemu huruf bertasydid. Maka pertama, do ini mad tabi'i, do mad tabi'i. Lalu lin ya, lam bertasydid, lalu dia masuk huruf bertasydid. Maka namanya mad lazim kilmi mutsaqal, panjangnya 6 harokat. Makanya kalau misalnya kita jadi imam, nanti kita membaca Al-Quran, kalau ada kita temukan ya dalam bacaan kita, atau ayat yang kita baca, atau bagian dari ayat yang kita baca, kita temukan yang hukum ini, mad tabi'i bertemu huruf bertasydid,
maka dibacanya harus panjang, nggak boleh kurang dari 6 harokat. Dan juga nggak boleh lebih gitu ya. Harus pas 6 harokat. Maka kalau baca Al-Fatihah, pastikan pas itu panjangnya, mat lazim kilmi musaqqalnya ya, atau musaqqal kilmi sama saja. Kita bacanya kalau begitu berarti Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah panjang do 6 harokat, jangan lupa huruf bertasdidnya di sini. Karena ini yang menyebabkan jadi mat lazim. Karena kalau cuma do doang, saya tuh tasdid lamnya nggak dibaca, maka jadi bacaannya bukan mat lazim musaqqal kilmi atau kilmi musaqqal. Kalau ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu berarti nggak jadi mat lazim kilmi musaqqal karena tasdidnya tidak ditegaskan di situ gitu. Ya, maka setelah panjang 6 harokat langsung masuk ke tasdid lam. Itu pemirsa ya, untuk mat lazim kilmi musaqqal. Maka insya Allah nanti di segmen kedua kita akan bahas contoh-contoh lain. Selain waladdallin, ada contoh-contoh lain, sekitar 15 contoh mat lazim kilmi musaqqal. Kita akan bahas sebagian saja di segmen kedua, sekaligus kita kuatkan dengan teori dan langsung kita praktekkan pelafalannya. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita akan kembali setelah break yang berikut ini. Baik pemirsa, mari kita lanjut kembali belajar kita pada hari ini. Ya, mat lazim musaqqal kilmi atau kilmi musaqqal ya. Mat tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid. Dibaca panjang 6 harokat. Setelah panjang 6 harokat, jangan lupa tasydid di huruf yang bertemu setelah panjang tadi. Baik, selain Al-Fatihah ayat ke-7, kita akan tuliskan contoh-contoh lainnya. Ya, mat lazim kilmi musaqqal. Baik, yang contoh selanjutnya kita bisa lihat di surat Al-Haqqah ya. Surat Al-Haqqah. Kan Al-Haqqah sendiri di sini juga masuk ke mat lazim kilmi musaqqal ya. Ayat ke-3. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka mal haqqah. Ya, maka di contohnya Al-Haqqah tadi contohnya ya. Haqqah. Nah, di sini nih, haknya mat tabi'i. Ya. Qahnya di sini tasdid, huruf bertasydid. Huruf bertasydid. Maka dibacanya 6 harokat, lalu jangan lupa tekanan tasdidnya. Wa ma, kalau kita lihat dari Al-Haqqah dari awal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Ya, maka Al-Haqqah ini semuanya ya sama ya. Matobi haknya, koknya huruf bertasydid, maka dibaca panjang 6 harokat. Ya, seperti itu bacanya. Maka al-haqqatu ya. Seperti itu. Itu al-haqqah ketiga ya. Contoh lain. Al-Baqarah ayat 139. Al-Baqarah ayat 139 ya. Qul atuhajjuna kita lihat di sini
Qul atuha. Mana yang mat lazim musaqal kilminya? Ini ya. Nih, haknya mat tabi'i. Juna di sini huruf yang ada tasdidnya. Huruf yang bertasdid. Ya, maka jangan lupa panjangnya 6 harokat dan tasdidnya harus tetap dibaca. Qul atuhajjuna, ya, itu contoh dari Al-Baqarah 139. Selanjutnya surat An-Nazi'at ya. An-Nazi'at kita balik. An-Nazi'at ayat ke 34. Ya, kita lihat sini ya. Baik. فَإِذَا جَاءَتِ الضَّامَّةُ, ya. Kubra. Nah, di sini ya, selain kita mentasydidkan huruf ya, lalu kita baca sebelumnya panjang, mat lazim kilmu musaqal, juga ketika huruf bertasydid itu huruf apa, berlaku sifat yang dominan. Baik itu isti'la ataupun dia gunnahnya, dengungnya. Maka kalau tadi tuh yang sebelumnya al-haqqatu, maka qafnya sifat dominannya isti'la atau terangkat pangkal lidahnya, maka dibunyikan juga terangkat pangkal lidahnya. Jadi bunyinya tebal. Nah, kita baca nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqatu. Ya, maka di situ qafnya semuanya dibaca masuk ke sifatnya, sifat isti'lanya. Dia pelafalan tebal habis al-haqqah ya. Al-haqqatu ya. Sama kayak ini. Ini mim. Mim kalau bertasydid berarti apa sifat dominannya? Berarti gunnah. Maka dibaca setelah panjang 6 harokat tadi ditambahkan bunyi dengung. Mim bertasydid. Maka dibacanya فَإِذَا جَاءَتِ الضَّامَّةُ الْكُبْرَى. Ya, habis to panjang 6 harokat lalu masuk ke mim bertasydid. Dhammatul kubra. Seperti itu pemirsa. Jadi ini to-nya mat tabi'i. Ya, lalu mimnya tasydid. Juga mim bertasydid gunnah. Jangan lupa ya. Terus paket itu ya. Tuh di An-Nazi'at ayat 34. Contoh terakhir ya. Contoh terakhir surat Ar-Rahman. Ar-Rahman ayat 15. Misalnya wa khalaqal jannah. Ya. Wa khalaqal jannah. Ya, sama kayak mim bertasydid. Kalau nun bertasydid berarti setelah ada ja-nya mat tabi'i. Ya. Maka nunnya ini bertasydid juga dibarengi dengan dengung. Lalu dia gunnah. Maka dibacanya wa khalaqal janna min marijim min nar. Itu pemirsa ya. Maka dibacanya mat lazim ilmi musaqal atau musaqal ilmi sama saja. Setelah panjang 6 harokat masuk ke tasydid huruf itu dan disertai sifat yang dominan. Pemirsa, contoh-contoh mat
lazim kilmi mustaqal. Itu terakhir di segmen ketiga nanti kita akan bahas tentang mat lain di mat far'i karena bertemu huruf bertasydid. Apa itu? Kita akan bahas setelah jeda pada yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan lagi belajar kita pada hari ini. Tadi alhamdulillah ya, sudah tuntas tuh mat lazim kilmi mustaqal. Maka sekarang pemirsa kita akan bahas hukum kedua mat far'i karena tasydid. Ya, mat far'i yang bertemu karena tasydid. Jadi mat asli bertemu tasydid. Ya, ada dua. Tadi yang pertama sudah kita bahas, mat lazim kilmi mustaqal. Nah, lalu yang kedua ini apa? Yang kedua mat farqi. Mat farqi ya. Atau mat farku ya, sama. Baik. Mat farku adalah di sini kita bisa jelaskan mat badal. Ingat kata kuncinya, mat badal yang diiringi oleh huruf bertasydid. Mat badal yang diiringi oleh huruf bertasydid. Kenapa dinamakan mat farku? Untuk menjadi pembeda antara kalimat pertanyaan atau istifham dengan kalimat berita atau khobar. Ini kalau kita belajar bahasa Arab nanti ada kata atau kalimat pertanyaan atau ada kalimat khobar ya atau berita gitu. Nah, ini untuk membedakan ini ya. Maka misal kita contoh ada 3 bacaan surat mat farqi ini. Yang pertama surat Al-An'am. Al-An'am ayat 143 ya. 143 ya. Baik. Sini. Qul, di sini ada kata qul ya. Qul mat badal, ingat mat badalnya. Takaro ini mat farqi di Al-An'am 143 ya. Qul ini, ingat kaidahnya. Apabila ada mat badal bertemu setelahnya huruf bertasydid. Lihat di sini A-nya mat badal nih. Ini mat badalnya. Ya. Mat badal. Za-nya tasydid. Ya, itu yang pertama contoh ya. Al-An'am. Terus contoh kedua, baik itu di surat Yunus ayat 59. Surat Yunus 59 ataupun di surat An-Naml ayat 59 juga. Ini kita temukan redaksinya sama. Ya. Apa dia? Allah ya, Allah. Kalau di Yunus kita bacanya Qul Allahu adzina lakum. Ya, di sini dia ada tandanya. Tanda alis atau tanda benderanya. Allah. Qul Allahu adzina lakum. Itu surat Yunus ayat 59. Sedangkan surat An-Naml 59 Allahu khairun amma yusyrikun. Ya. Jadi ada A mat badal di sini. Ya. Mat badal. Allah sini huruf bertasydid pemirsa. Itu mat farqi pemirsa ya. Maka patokannya gampang pemirsa. Kalau pemirsa lihat tanda seperti ini ya, maka dia dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Baik itu nanti jadi mat wajib atau mat jaiz atau mat silah tawilah atau dia mat lazim yang pasti kalau mat lazim panjangnya 6 harokat pemirsa ya. Jadi 3 contoh di mat farqi, hanya 3 tempat ini saja. Yang pertama Al-An'am 143, yang kedua Yunus 59,
Dan terakhir An-Naml 59 pemirsa. Alhamdulillah ya. Berarti kita sudah tuntaskan nih mad far'i karena tasydid. Terus saya belum start mad far'inya, belum ya. Karena nanti ada mad lazim harfi nanti. Ada harfi mukhaffaf, ada harfi mustaqal. Ya ini juga harus kita kuasai karena ini juga berkaitan dengan panjang pendek bacaan dalam Al-Qur'an. Baik pemirsa sekalian, alhamdulillah sudah selesai. Ya perlu diperhatikan untuk hukum-hukum yang jarang kita temukan, ada mad farqi, ya ada juga mad lazim kilmi mukhaffaf, itu hanya berada di tempat-tempat terbatas. Ya. Kalau mad lazim kilmi mukhaffaf cuma 2 tuh, ya kan? Cuma 2 tempat. Yunus 51 dan Yunus 91. Ya. Kalau mad farqi 3 tempat tapi redaksinya 2. Ya. Dia di Al-An'am 143 dan terakhir Yunus 59 dan An-Naml 59. Maka nanti kalau kita bahas-bahas ini, kita masuk ke surat An-Naml, surat Al-An'am, Yunus ya, maka harus diperhatikan betul. Atensi untuk masuk ke hukum yang tadi jarang kita temukan yang hanya ada di tempat-tempat yang sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan Allah permudah kita semuanya dalam membaca Al-Quran. Karena amalan paling gampang, paling mudah, paling banyak pahalanya adalah warattilil Qur'ana tartila. Kita bisa buka HP, buka buku bacaan, buku novel ya. Bahkan kita rajin baca status atau baca apapun di sosmed. Masa iya buka Quran kita nggak bisa baca walaupun 1-2 ayat kan begitu ya. Maka mudah-mudahan Allah gerakan hati kita untuk cinta, butuh, suka membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran merupakan salah satu memberi syafaat nanti ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka kata Rasulullah, bacalah oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pembacanya di dunia. Mau nggak dikasih syafaat sama Al-Quran? Kalau mau, yuk kita baca Quran. Yang udah baca Quran, istiqomahkan bacaannya. Yang udah istiqomah, perbanyak lagi bacaannya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dan salah satu media yang paling baik untuk mengingat Allah adalah membaca ayat-ayat cintanya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Tetap di TV-mu, belajar Tasmidul Askar, insya Allah akan terus kita belajar bersama. Mari kita akhiri membaca doa pertama majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.